Jumpa lagi dengan saya Haji Mamunir ya. Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, sahabat eco farming semuanya di seluruh Nusantara ya, mulai dari Aceh maupun Papua ya. Kali ini saya sedang pengamatan sekaligus melakukan satu kegiatan yang ini bagian penting daripada pola-pola bertani ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan menitik beratkan bagaimana kita tentang pengendalian hama. Hama yang sering menyerang ya, biasanya wereng, ada penggerek, ada kalau di awal-awal tuh keong, ya kan? Bahkan yang sekarang lagi ramai ini lembing batu, ya kan? Nah, semuanya itu jangan terlena. Petani saya ingatkan jangan terlena. Kenapa? Kalau hama dibiarkan, dia akan berkembang. Dia akan menimbulkan kerusakan pada tanaman, ya. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Paling tidak ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengamatan, ya. Pengamatan ini penting dilakukan karena kita akan melakukan eksekusi, ya. Hamanya apa? Kalau bahasa petani sih bilang obatnya pun apa. Oke, itu kita nanti dibahas lebih lanjut. Yang pasti bahwa pengamatan itu penting dilakukan. Makanya kalau jadi petani yang hebat, dia akan selalu merindukan tanaman. Artinya dia sering datang ke lahan, dia sering mengamati, dia akan melihat, oke, pengamatan pentingnya kita akan mengamati apa yang menyerang saat itu. Akan menentukan apa yang harus kita lakukan pengendalian, ya. Nah, dari sistem pengendalian ada dua paling tidak penilaiannya. Ada yang masih dalam batas ambang ekonomi, ada yang di atas ambang ekonomi. Ya. Dikatakan dalam batas ambang ekonomi artinya masih dikatakan serangan itu masih ringan atau sedang. Nah, saran dari saya, kalau memang serangannya itu tidak terlalu tinggi atau masih ringan dan sedang, silakan gunakan pestisida nabati. Dari apa saja pestisida nabati? Yaitu dari bahan-bahan alami, ya. Seperti contohnya, saya kasih resep nih ya, untuk pembuatan pestisida nabati di antara bahannya, ya. Satu, dari bawang merah kulitnya aja, nggak usah bawangnya, terlalu mahal nanti. Kulit bawang merah, bawang putih. Di situ ada kalau ada daun sirsak, daun pepaya, ada lagi bisa ditambahkan tembakau atau daun lidah buaya. Semakin banyak bahan, berarti semakin banyak di situ nilai-nilai plusnya. Jadi mereka akan berkolaborasi, itu menjadi sebuah pestisida yang aman, ramah lingkungan, tapi dia mampu untuk melakukan semacam repelen ataupun pengusiran terhadap hama supaya tidak betah di lahan kita. Ya. Satu lagi, ketika posisi dalam batas ambang ekonomis, ada satu hal produk yaitu namanya agen hayati. Nah, agen hayati ini itu sebuah teknologi yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini berbasis terhadap mikroba atau bakteri. Di sini ada 3 bakteri dan 2 cendawan. Saya nggak perlu bahas secara totalitas tentang kandungan, yang pasti agen hayati alhamdulillah saya sudah buktikan sampai 3 musim tanam dan itu efektif, efisien. Dikatakan efektif itu secara pengendalian bisa dikatakan berhasil. Efisien karena memang satu sisi biayanya lebih hemat. Dan yang terakhir ya, artinya terakhir itu dari tahapan pengamatan, terus kita eksekusi. Ya, eksekusi ada 2 tahapan, apa di ambang batas ekonomis atau di atas. Nah, kalau posisinya udah gawat darurat lah, udah kelihatannya udah panik lah, kadang-kadang petani bisa stres gara-gara ngelihat kondisi tanamannya sudah parah banget gitu. Kecenderungannya dia gagal panen. Nah, kalau gagal panen, bayangkan Bapak sekalian, dari mulai awal tumbuh menjelang panen gagal. Supaya itu tidak terjadi, ya oleh karenanya tahap yang terakhir ini saya bilang silahkan dengan menggunakan pestisida kimia. Ya, kenapa? Dengan pestisida kimia, ya selain manfaatnya bisa langsung ke sasarannya,
baik yang kontak maupun sistemik, tapi ada dampak negatifnya yang itu yang harus kita waspadai masalahnya di sana. Jadi jangan menjadi satu tujuan pertama di sini. Nah, untuk pestisida kimia ya memang banyak mereknya, banyak ragamnya. Dan yang menjadi keluhan petani ya rata-rata nih, karena hamanya tidak satu, ya anggaplah ada wereng, ada penggerek, ada keong, ada lembing, ada penyakit juga. Yang terjadi apa? Dia sekali semprot 5 merek dan berapa biayanya? Nah itulah. Oke, Bapak sekalian, sahabat petani Indonesia, kita kan petani cerdas di ceritanya nih. Ngapain kita banyak-banyak obat yang harus kita beli dengan pestisida kimia? Kita sudah siapkan. Ya. Nah ini lagi viral juga nih. Viral artinya petani saya di sekitar saya ini sudah lagi menggandrungi. Artinya apa? Iya ya, pikir-pikir kalau misalnya dengan macam-macam ya sama prinsip pengendaliannya. Tapi dengan satu macam ini bisa mengendalikan 175 jenis serangga. Ingat, bayangin, serangga ini banyak. Nah, kalau dengan satu ini boleh kata all in one ini. Tetap sisi manfaatnya kita bisa dirasakan ya. Mudah-mudahan kedepannya, mohon doanya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk petani semuanya, dan di situ kita akan merasakan bahwa Agen Hayati bisa berfungsi dengan baik, karena ini mikroba, dia akan hidup terus sepanjang tidak ada gangguan penggunaan pestisida kimia dan lain sebagainya. Dia akan tetap bertahan dan dia akan merawat tanaman kita. Yang terpenting Bapak sekalian, dalam kita bertani waspada, kita selalu lakukan pengamatan tiap hari, lakukan tindakan yang tepat, dan di situ kita akan merasakan manfaatnya ya. Pilihlah produk yang sesuai dengan penggunaannya. Jangan sampai kita menggunakan pestisida yang salah. Itu saja. Oke, sebelum diakhiri mungkin ya ada Kang Kris. Kang Kris sebentar ke sini Kang Kris. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ini pemuda tani ya, milenial sekali, usianya masih berapa? 18 tahun. 18 tahun ya. Ini dari kakeknya, anaknya ini cucunya berarti ya. Ini saya ingin sengaja nanyakan ke Kang Kris. Ini bapaknya juga nih, ada kebetulan ya. Bentar Bang, kalau kita mau sebentar ngomong nih ya. Saya minta sebuah kesan yang ada dari Mang Ija atau Kang Kris ya terhadap produk Agen Hayati. Silakan ngomong aja, bebas. Agen Hayati mah kayak udah dilindungi gitu. Jadi kalau pestisida mah kan langsung mati, udah beres gitu. Kalau ini mah bertahap gitu. Bahkan tenang lah kalau udah nyemprot, tenang gitu. Biar ada orang juga tenang, udah dilindungi tanaman tuh kayak gitu ya. Kalau Kang Kris sendiri gimana kesannya? Ada cerita mungkin kemarin atau yang sebelumnya kan udah sering nih. Iya. Soalnya Kang Kris ini kan kadang dia hanya pekerja ya, hanya melakukan apa yang saya perintahkan. Tapi beliau sendiri pernah cerita sama saya, wah ini produk apa gitu kan, sampai-sampai yang dia lihat selama ini kok efektif. Nah silakan Kang Kris, gimana kesannya terhadap Agen Hayati? Saya tuh semenjak pengetahuan saya ya, Ya, Pak Ji. iya, ya nggak apa-apa. Iya. Pas belum kenal eco farming tuh pakai obat kios dulu ya. Terus pas dicoba-coba tuh di apa nih apa? Dicoba Ya, praktekkan. dipraktekan. Terus pakai Agen Hayati sama pakai obat kios, lebih bagus pakai Agen Hayati. Ya. Iya. Terus semenjak pengetahuan saya pas itu keserang hama putih tuh ya. Iya, putih. Musim kemarin tuh ya, Iya, Pak iya, Ji. Iya. iya. Terus tuh pakai Agen Hayati ya Pak Ji. Iya. Ya. Terus pas pakai Agen Hayati tuh batu mah terkena putihnya tuh banyak, Banyak, lah. Iya ya. banyak. Pas itu pakai Agen Hayati tuh ya. Terus enggak banyak kayak pakai Yang obat lain. kios ya, yang Iya. lain iya. Kemampuan Agen Hayati tuh luar biasa, mantap. Iya. Iya. Terima kasih Kang Iya, Kris iya. ya, silakan bekerja lagi. Iya. Ya, itulah pengakuan dari petani pelaksana ya dalam hal ini. Itulah yang terjadi, bahwa Agen Hayati ini memiliki satu hal yang boleh dikatakan berani bersaing lah dengan pestisida kimia. Ya. Cuman satu hal ya, kadang-kadang namanya petani karena belum biasa dan belum terbiasa,
Bahkan nih tempat sawah saya ini nih, ada petani yang sengaja lihat kayak gitu. Bener nggak yang diomongin gitu? Bener nggak yang divideokan itu aslinya seperti apa? Alhamdulillah, pelan-pelan tanpa banyak bicara, kalau bahasanya tergantung situasi dan kondisinya, mereka akan pelan-pelan juga mengakui. Ya, itu saja barangkali yang bisa kami sajikan berkaitan dengan agen HRD dan pola pengendalian hama yang umumnya di petani menjadi masalah dan tidak sedikit juga menjadi gagal panen. Ya, tetap semangat. Ya, saya yakin petani dengan kesetiaannya